Shalom saudara-saudariku. Selamat berjumpa kembali dalam program Insani hari ini, Jumat 18 Desember 2020 bersama Pastor Pius Octavianus. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda hari ini, hari Jumat 18 Desember 2020 untuk permenungan Insani kita hari ini yang bertemakan tentang Santo Yosef, pelindung gereja semesta alam, pelindung kaum bapa, teladan kaum bapa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengasihi keluarga umat-Mu. Engkau memberikan Santo Yosef sebagai teladan hidup beriman kaum bapa, kaum suami dalam hidup berkeluarga. Berkati para bapa dalam gereja-Mu ya Tuhan, semoga mampu meneladan Santo Yosef dengan kerendahan hati, kebijaksanaan, ketaatan dan ketulusan hatinya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang firmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, 8 Desember 2020, Paus Fransiskus mencanangkan dan mempersembahkan sebagai tahun Santo Yosef. Tahun Santo Yosef bermulai dari tanggal 8 Desember 2020 sampai tahun depan 8 Desember 2021. Itulah tahun Santo Yosef. Dan dalam tahun Santo Yosef itu diperkenankan semua umat beriman menerima indulgensi penuh, pengampunan penuh, karena kesetiaannya dalam doa, novena, dan penerimaan sakramen tobat. Saudara-saudara terkasih, itulah sebabnya dalam peringatan 150 tahun Paus Pius ke-9 mencanangkan Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta, maka Paus Fransiskus juga mempersembahkan tahun itu sebagai tahun untuk Santo Yosef dengan menulis seruan atau tulisan apostolik yang berjudul Patris Corde. Dalam tulisan Paus Fransiskus dalam Patris Corde itu diangkat peranan karakter tokoh Santo Yosef yang sungguh-sungguh luar biasa. Paus Fransiskus mengatakan Santo Yosef memang dalam kitab suci tidak menjadi sorotan yang hebat, tidak digambarkan sebagai pribadi yang hebat, tetapi justru dalam tanda kutip tokoh yang tersembunyi itu mempunyai peranan yang luar biasa. Ia yang tulus hati. Dalam Injil tadi dikatakan karena Yosef adalah pribadi yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, karakter
yang tulus hati. Dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Dia seorang tokoh yang bijaksana, meskipun tidak dikisahkan, tidak disoroti sebagai pribadi yang hebat, dengan ketenaran, dengan kehebatan yang luar biasa itu. Di belakang layar, Santo Yosef ternyata adalah pribadi yang hebat di mata Tuhan. Dia tulus hati. Ketulusan hati menggambarkan pribadi yang tidak mempunyai niat yang jahat sedikit pun. Pribadi yang tulus hati adalah pribadi yang dalam hatinya tidak terbersit sifat egois, sifat yang mau menang sendiri, sifat yang jahat, sifat yang mau mempermalukan orang lain, sifat yang mengambil keuntungan dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Itu pribadi yang tulus hati. Paus Fransiskus mengharapkan, hai kaum bapa, belajarlah dari Santo Yosef, ketulusan hati, kerendahan hati. Dia tidak mau tersohor, tidak mau terkenal, tetapi justru pribadi yang tersembunyi ini, di balik pribadi yang tersembunyi ini, dia seorang yang tulus hati, yang mempertimbangkan dengan matang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam Injil, bagian Injil akhir Injil itu. Ketika dalam mimpi, kemudian dia diberi pertimbangan oleh malaikat Tuhan, dan dia taat kepada perintah Tuhan. Saudara-saudara terkasih, begitupun ketika keluarga kudus di Nazaret harus menyingkir ke Mesir, maka Yosef sebagai bapa keluarga dengan penuh keberanian mengambil keputusan, meskipun mendapat banyak tantangan, kesulitan, dan begitu beban yang berat ia hadapi. Ia berani mengambil keputusan menyingkir, membawa keluarga kudus ke Mesir dengan selamat. Dan dari Mesir, ia kembali membawa keluarga kudus ke Nazaret. Sebuah perjuangan yang luar biasa. Sebuah pengorbanan yang membutuhkan sungguh-sungguh keberanian, ketulusan hati, dan kebijaksanaan. Dan Santo Yosef memiliki karakter itu. Bagaimana dengan kaum bapa? Anda sebagai bapak keluarga, apakah Anda mempunyai karakter yang tulus hati, bijaksana, rendah hati, dan setia kepada anak? Suatu waktu ketika saya masih mengajar dan mendampingi anak-anak sekolah, saya membawa sebuah rekoleksi. Dan dalam rekoleksi itu, saya minta semua anak-anak menulis surat kepada Tuhan untuk memohon Bapa yang baik untuk Anda semua. Mohonlah ayah yang bagaimana yang Anda mau dari Tuhan. Lalu anak-anak itu menulis, Tuhan, berikanlah saya ayah yang lembut, yang tidak pemarah, yang selalu mengampuni dan memaafkan saya. Ketika saya belajar, saya ditemani. Ketika saya mendapat nilai yang tidak baik, ayah saya menerima saya dan mendampingi saya, menemani saya belajar. Tuhan, jangan kirim ayah yang suka marah-marah, marah kepada saya, marah kepada mama. Tuhan, tolonglah saya. Jangan kirimkan ayah yang suka menghakimi saya, suka menuntut yang lebih dari kemampuan saya. Berikan ayah yang mampu menolong saya ketika saya jatuh. Ia mau mengulurkan tangannya menolong saya untuk berlari lebih cepat, menggapai cita-cita yang jauh lebih tinggi. Sebuah kerinduan seorang anak tentang ayah yang dirindukan, yang dimimpikan, yang menjadi idola anak-anak. Apakah kaum bapa, saudara-saudara sebagai bapa keluarga mempunyai karakter yang dibanggakan oleh anak-anak Anda? Ataukah justru pribadi Anda adalah pribadi yang ditakuti oleh anak Anda sendiri, ditakuti oleh istri Anda sendiri? Bapa yang kejam, bapa yang suka menghakimi, bapa yang suka marah, bapa yang selalu mengeluarkan kata-kata yang kasar. Anda bukan ayah yang terberkati. Belajarlah dari Santo Yosef. Suatu waktu saya mengunjungi satu keluarga, dan dalam keluarga itu ada kebiasaan untuk makan bersama. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan doa makan? Lalu kemudian ayah berkata, mari saya memimpin, saya bapak keluarga, saya imam dalam keluarga ini, saya akan memberkati kalian semua anak-anakku dan istriku. Semoga Anda semua jadi orang yang terberkati. Itulah pribadi bapa yang baik,
menjadi imam dalam keluarga, memberkati anak-anaknya, memberkati istrinya, memberkati keluarganya. Bapak-bapak, belajarlah hari ini seperti Santo Yosef. Tulus ikhlas, rendah hati, tidak butuh pujian, tidak butuh pengakuan, tetapi dengan rendah hati memimpin, melindungi keluarga, memberkati keluarga, menjadi contoh yang baik bagi keluarga, menjadi teladan yang baik bagi keluarga, menjadi imam dalam keluarga yang terus memberkati keluarga dengan cara hidup, dengan berkat dan doa. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius. Semoga pastor bersama dengan rekan-rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan. Amin.